rapi, dirapikan. Jika ada sampah di bawah bangkunya diambil. Pakaian yang belum rapi itu mohon dirapikan ya. Sudah. Minggu kemarin ada yang ingat kita mempelajari tentang apa? Wali songo. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai Wali Songo, yaitu untuk hari ini kita mempelajari materi mengenai Sunan Kalijaga. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai materi Sunan Kalijaga. Di sini ada yang tahu nama asli dari Sunan Kalijaga? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu mengenai materi dari Sunan Kalijaga, yaitu peserta didik itu mampu memahami yang pertama yaitu apa sih biografi dari Sunan Kalijaga. Yang kedua yaitu siswa itu mampu memahami metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga. Dan yang ketiga yaitu nilai dan ajaran apa saja yang ditekankan oleh Sunan Kalijaga. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai biografi dari Sunan Kalijaga. Nama asli dari Sunan Kalijaga ini yaitu Raden Sahid. Beliau adalah putra dari Raden Sahur Tumenggung yang Wilwaksita, yaitu bapaknya beliau menjadi Bupati Tuban pada saat itu. Adapun ibunya bernama Rawangrum. Nama Kalijaga ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu kadizaka, yang artinya seseorang yang memiliki kepemimpinan yang menegakkan kesucian dan kebersihan. Nama asli dari Sunan Kalijaga ini tadi siapa? Raden Syahid. Nama Raden Syahid ini tadi berasal dari kata bahasa Arab yaitu nati kadizaka, yang artinya yaitu seorang pemimpin yang memiliki menegakkan kebersihan dan kesucian. Nama nati kadizaka ini seharusnya itu berasal dari bahasa Arab, namun pada saat dia menyampaikan dakwanya di Pulau Jawa, pendengaran masyarakat Pulau Jawa pada saat itu yaitu Kalijaga, bukan Kadizaka. Nama Kalijaga ini memiliki banyak nama dan gelar yang sesuai dengan perjalanan hidupnya. Yang pertama yaitu dikenal sebagai Raden Syahid, yang kedua yaitu dikenal sebagai Lokajaya, dan yang ketiga yaitu dikenal dengan sebagai Syekh Malaya, serta lain sebagainya. Raden Syahid ini atau disebut Sunan Kalijaga ini menikah dengan putri dari Bapak Maulana Ishak yang bernama yaitu Dewi Saroh binti Maulana Ishak, dan memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama Raden Umar, yang kedua Dewi Sophia, yang ketiga yaitu Dewi Rokaya. Sunan Kalijaga ini diperkirakan lahir pada tahun 1450 di Tuban, Majapahit. Dan beliau wafat pada tahun 1513 Masehi, dimakamkan di daerah Demak. Ini merupakan biografi dari Sunan Kalijaga. Dari biografi dari Sunan Kalijaga ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, jika belum ada yang ingin ditanyakan, kita akan melanjuti materi yang kedua, yaitu metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga.
tembang dan suluk sebagai media dakwah. Tembang yang digunakan oleh beliau yaitu lagu, lir-lir, dan gundul-gundul pacul. Yang kedua tadi tembang dan suluk ya. Yang ketiga yaitu beliau menggunakan akulturasi budaya. Akulturasi budaya di sini, Sunan Kalijaga itu menggunakan akulturasi budaya di mana dia tidak mengubah budaya-budaya yang ada di Pulau Jawa tersebut, tetapi mengembangkannya dengan menggunakan lebih jelas mengenai nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada. Dan yang kelima yaitu beliau membentuk tokoh lokal. Sunan Kalijaga di sini juga melibatkan tokoh-tokoh lokal yang sudah ada di Pulau Jawa itu untuk menyampaikan dakwah yang sudah dia sampaikan. Dia juga melibatkan tokoh-tokoh lokal yang sudah ada. Selanjutnya yaitu yang ke-C, materinya mengenai ajaran dan nilai yang ditekankan oleh Sunan Kalijaga. Ajaran yang ditekankan oleh Sunan Kalijaga ini yang pertama yaitu Sunan Kalijaga sangat menekankan untuk bersifat atau bersikap toleransi terhadap sesama. Beliau sangat menekankan untuk bersikap toleransi karena beliau mengetahui di Pulau Jawa pada saat itu masih ada orang yang belum memiliki agama Islam. Jadi Sunan Kalijaga ini sangat menekankan untuk bersikap toleransi. Dan yang kedua yaitu kesederhanaan. Sunan Kalijaga di sini juga sangat menekankan sikap kesederhanaan karena Sunan Kalijaga tidak suka dengan orang yang terlalu berpoya-poya. Maka di situ dia menetapkan ajaran dan nilai yang ditekankan yaitu memiliki sikap kesederhanaan. Yang ketiga yaitu sikap gotong royong. Sunan Kalijaga di sini juga sangat menekankan sikap gotong royong untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan dengan cara gotong royong sehingga memudahkan masyarakat tersebut untuk bersosialisasi sesama masyarakat sehingga ajaran dan nilai yang ditekankan itu bisa berhasil seperti melaksanakan gotong royong, saling membantu sesama. Yang keempat yaitu kearifan lokal. Sunan Kalijaga di sini juga sangat menekankan kearifan lokal. Walaupun kearifan lokal di Pulau Jawa tersebut sudah ada, tetapi Sunan Kalijaga di sini juga sangat menekankan kearifan lokal yang bersifat nilai-nilai keislaman atau religius, sehingga bisa diterapkan dan mendapatkan manfaat dari kearifan lokal yang sudah ada. Yang kelima yaitu nilai-nilai atau ajaran yang ditekankan yaitu memiliki sifat spiritual. Karena mengapa ajaran dan nilai yang ditekankan itu memiliki sifat spiritual? Karena Sunan Kalijaga di sini sangat menganjurkan untuk kita bisa memahami nilai-nilai keagamaan Islam itu secara mendalam. Karena untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengajarkan hidup ini adalah untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Bukan hanya mempersiapkan kehidupan di dunia saja, tetapi juga menekankan bagaimana kehidupan kita nanti setelah di akhirat. Baiklah, di sini mengenai Sunan Kalijaga yaitu yang pertama biografinya, metode serta ajaran dan nilai-nilai. Ada yang ingin dipertanyakan? Belum. Baiklah, di sini jika kalian tidak semangat, Ibu ada ice cream. Baiklah, di sini boleh kita ice cream, ya? Boleh. Kan di metode dakwah Sunan Kalijaga itu tadi ada salah satunya tembang dan suluk. Salah satu tembang yang digunakan yaitu menyanyikan lagu lir-lir sama gundul-gundul pacul. Di sini ada yang hafal? Enggak. Siapa yang kita sama-sama ya? Ya.
Baiklah, untuk selanjutnya, jika kalian tidak ada yang ingin dipertanyakan, maka itu ada satu strategi yaitu untuk menghidupkan suasana belajar kita pada hari ini. Jika kalian sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini, maka kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Pertanyaannya ini Ibu pilih secara acak dan siapa yang ditunjuk itu yang akan menjawab. Iya, Bu. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai biografi dari Sunan Kalijaga. Apa ya? Berwin, siapa nama asli dari Sunan Kalijaga tadi? Nama aku tahu. Asli Raden Syahid. Yang lain dibantu atau tidak? Hadiah, Bu. Hadiah. Dan tuh selanjutnya soal yang kedua. Masih mengenai biografi dari Sunan Kalijaga. Di mana Sunan Kalijaga lahir? Di Kalijaga. Apa yang dimaksud dengan tembang tadi? Ya betul. Syair-syair yang menceritakan tentang nilai-nilai keislaman. Maka dari itu Sunan Kalijaga itu memiliki media dakwah menggunakan tembang dan suluk, yaitu berisi nilai-nilai keislaman yang disampaikan, sehingga memudahkan masyarakat Pulau Jawa pada saat itu memahami apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga ini mengenai nilai-nilai keislaman. Yang selanjutnya pertanyaannya, mengapa Sunan Kalijaga memilih metode dakwah itu menyampaikannya dengan menggunakan wayang kulit? Siapa yang tahu? Ada? Coba. Ada coba. Karena tradisi orang Jawa menggunakan wayang, jadi Sunan Kalijaga menerapkan wayang untuk sebagai metode dakwah beliau. Betul. Banyak sekali sunan-sunan yang lain itu menyampaikan media dakwahnya menggunakan wayang, sehingga memudahkan masyarakat itu menerima yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga, sehingga yang mendengar itu juga merasa terhibur dan tidak membosankan untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Baiklah, yaitu pertanyaannya mengenai ajaran dan nilai-nilai yang ditekankan oleh Sunan Kalijaga. Di sini Ibu menanyakan mengapa Sunan Kalijaga itu sangat menekankan masyarakat Pulau Jawa untuk memiliki sifat kesederhanaan. Mengapa, yuk? Alvin mau jawab, Bu. Alvin? Jika kalian tidak bisa menjawab, maka berarti kalian belum memahami materi mengenai ajaran yang ditekankan oleh Sunan Kalijaga ini. Yang biografi sama metode ini sudah paham kan? Paham, Bu. Nah, yang ajaran dan nilai-nilai yang ditekankan? Paham. Belum paham? Paham? Jadi paham, Bu. Mengapa Sunan Kalijaga itu sangat menekankan untuk memiliki nilai kesederhanaan? Karena Sunan Kalijaga sendiri dikenal sebagai sosok yang hidupnya sederhana. Ya, betul. Karena Sunan Kalijaga di sini tidak suka dengan orang yang terlalu berfoya-foya. Selanjutnya yaitu mengenai gotong royong. Apa saja sih contoh gotong royong yang ditekankan oleh Sunan Kalijaga? Kerja bakti. Seperti Bersih sekolah, Bu. Ya, betul. Di sini contohnya yaitu melakukan kerja bakti, membersihkan masjid, serta membersihkan lingkungan masyarakat. Ya, Bu, termasuk musola. Termasuk musola. Di sini ada yang
Kalijaga. Jadi beliau ini nama asli Sunan Kalijaga ini Sunan Sahid. Beliau lahir di Tuban Majapahit. Beliau memiliki 3 anak. Terus beliau berdakwah dengan 4 metode. Yang pertama menggunakan wayang, karena pada saat itu yang lagi tren di sana kan penggunaan wayang gitu. Jadi menyebarkan ajaran agamanya menggunakan wayang karena bisa jual dakwah. Terus yang kedua ada Tuban dan Suluk. Itu tuh menyebarkan dakwahnya menggunakan syair. Yang ketiga akulturasi budaya, dan yang keempat membentuk tokoh lokal. Terus selanjutnya itu ada ajaran nilai yang ditekankan. Yang pertama toleransi, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga gotong royong, yang keempat kearifan lokal, dan yang terakhir spiritual. Saudara Ade. Perkenalkan, saya Adi Penyaman. Saya akan menyebutkan materi kita hari ini, yaitu mengenai Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu lahir di Tuban Majapahit pada tahun 1450 Masehi. Kemudian nama asli dari Sunan Kalijaga yaitu Raden Rahim, dan memiliki 3 orang putra dan putri. Yang pertama Raden Umar atau Sunan Derajat, kemudian Dewi Sophia, Dewi Rokaya. Kemudian Sunan Kalijaga memiliki 4 metode dalam berdakwah di Jawa. Yang pertama menggunakan wayang. Kenapa menggunakan wayang? Karena mayoritas di Jawa orang menyukai wayang. Jadi Sunan Kalijaga menerapkan wayang sebagai metode penyebaran agama Islam. Kemudian tentang itu diterapkan karena orang Jawa dulu suka dengan syair dan musik. Kemudian tidak akulturasi budaya dan membentuk tokoh lokal. Kemudian ajaran dan nilai yang ditekankan oleh Sunan Kalijaga, yang pertama toleransi antar umat beragama, kemudian 2 kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita gotong royong, yaitu berbakti, saling kerjasama, kemudian 4 kearifan lokal, 5 spiritual. Dan itu adalah ilustrasi foto Sunan Kalijaga. Ya, tepuk tangan Pak Ade. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baiklah, betul sekali yang telah disimpulkan oleh teman-temannya tadi, yaitu materi mengenai Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga di sini yaitu memiliki nama asli Raden Syahid, di mana nama Sunan Kalijaga ini berasal dari kata Kalijaga, yang artinya seorang pemimpin yang menegakkan sifat untuk kesucian dan kebersihan. Raden Syahid ini memiliki 3 orang anak. Yang pertama Raden Umar, yang kedua Dewi Sophia, dan yang ketiga Dewi Rokaya. Adapun metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga, yang pertama yaitu beliau
ini saja